Hai, Hola, Assalamualaikum. kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Dopati yang dirilis di Netflix pada 25 Oktober 2024. Film ini mengisahkan tentang Soumya dan Dhruv, pasangan suami istri yang terlibat dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Soumya yang selalu menutupi tindakan suaminya akhirnya melaporkan suaminya ke Inspektur Vidya yang menangani kasusnya hingga mengungkap fakta bahwa Soumya ternyata memiliki saudara kembar identik bernama Saili. Hubungan rumit di antara mereka bertiga menjadi kunci dari misteri yang terjadi. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Saili dan Soumya adalah anak kembar identik di usia 5 tahun. Mereka selalu kompak, tampil serupa bak pinang dibelah dua. Karena kerepotan dalam mengasuh anak kembar ini, si ibu dibantu dan mempercayakan segalanya pada Maaji, sosok pengasuh yang baik hati dan sangat mencintai mereka berdua. Maaji memperlakukan si anak kembar ini seperti anak kandungnya sendiri. Namun berjalannya waktu, di usia si kembar menginjak 8 tahun, tiba-tiba ibunya berpulang yang membuat mereka berdua berubah menjadi sosok dua karakter yang jauh berbeda. Soumya yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD atas kepergian ibunya jadi rutin mengkonsumsi obat penenang untuk meredakan gangguan stresnya hingga mendapat perhatian lebih dari seluruh keluarga. Memaksa Saili sebagai kakak untuk dewasa lebih dini dan dituntut menerima keadaan, harus lebih banyak mengalah hingga dia tak luput dari rasa cemburu. Bahkan mereka pun sampai dipisahkan. Soumya hidup normal di rumah sedangkan Saili menghabiskan masa kecilnya di asrama. Tragedi kembali menghantam Soumya. Kali ini si ayah yang berpulang. Kondisi kejiwaan Soumya kembali menurun. Kali ini Soumya diserang penyakit asma dan jadi takut ketinggian. Keadaan tersebut membuat Soumya menganggap Maaji sebagai ibunya. Sedangkan bagi Saili, kondisi tersebut membuatnya tak ingin lagi pulang ke rumah. Walau sedang libur sekolah, hanya trofi penghargaannya saja yang dikirim ke rumah. Ternyata seiring berjalannya waktu menumbuhkan kebencian dan dendam di hati Saili. Suatu hari Soumya bertemu dengan Dhruv, putra seorang menteri, dan Dhruv ini seorang paralayang profesional yang membantu Soumya mengatasi ketakutannya terhadap ketinggian. Berjalannya waktu, mereka pun jatuh cinta dan hubungan mereka semakin serius. Kemudian Soumya mengenalkan Dhruv pada keluarga. Nah, di waktu bersamaan ternyata Saili, saudara kembarnya, mendadak kembali pulang dari asrama. Di saat itulah perang terdahsyat dimulai. Hi, I'm the twin. I'm the new friend. Hey sis. Hi. I mean, कोई feeling तो नहीं है ना? वैसे no offense, but I feel he's way out of your league. तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो ना? This Dhruv guy is quite cute, huh? So maybe Dhruv can be. Serangan dari Saili mulai menyala. Saili yang dari dulu selalu mengalah pada adik kembarnya, kali ini dia kembali dengan obsesi yang diselimuti dendam. Dia ingin selalu menang untuk mendapatkan apapun yang menjadi milik Soumya. Ya, dia merebut perhatian Dhruv dengan cara menjadi sosok wanita yang lebih berani, bebas, frontal, dan agresif yang membuat Dhruv terjebak dalam perselingkuhan. Apalagi kondisinya Dhruv sedang jenuh atas sikap Soumya yang gak neko-neko. Soumya ini gadis pendiam, penurut, baik hati, dan lemah lembut. Hingga suatu hari saat Dhruv diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk mengelola bisnis keluarga, Dhruv mengundang seorang menteri bernama Tyagiji yang berencana akan berinvestasi. Namun acara makan malam penting itu gagal total karena tingkah laku Saili yang terlalu banyak minum. Untuk menyadarkan Saili, dengan polosnya Soumya memberikan kakaknya segelas air. Namun Saili malah menertawakan Soumya yang banyak drama. Soumya. Thank you.
चुनने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? Dan di sisi lain, karena kejadian itu membuat Tyagiji membatalkan investasinya dengan alasan Dhruv masih labil, suka pesta pora dengan wanita. Tentu kejadian itu membuat ayahnya kecewa dan marah besar. Selain itu, kejadian tersebut menyadarkan Dhruv bahwa sesungguhnya yang Dhruv butuhkan adalah sosok wanita seperti Saumya. Di kondisi Dhruv yang sedang bosan dengan Saili, di waktu bersamaan si ayah juga menyuruhnya menikah dengan gadis yang lebih tenang. Maka si ayah berjanji akan kembali menyerahkan kepercayaannya pada Dhruv untuk mengelola bisnisnya. Singkat cerita, Dhruv kembali mendekati Saumya dengan mengajaknya terbang lagi. Dhruv meyakinkan bahwa dia akan menjaganya, membuat Saumya percaya walau takut terbang. Di saat terbang itulah Dhruv melamar Saumya. Saumya yang dari awal sudah naksir berat pada Dhruv langsung menerimanya. Akhirnya Dhruv dan Saumya memutuskan mengikat janji setia. Di malam pernikahan adik kembarnya itu, dengan sengaja dia berulah. Ya, dia datang dengan gaun yang sama dengan pengantin, lalu menggandeng tangan Dhruv dengan dalih untuk berfoto. Setelah pesta selesai, Dhruv didorong masuk ke kamar oleh para sahabatnya yang disambut hangat oleh sang istri. Namun ketika teman-teman Dhruv kembali ke ruangan pesta, betapa terkejutnya mereka melihat Saumya berada di hadapan mereka, bak melihat hantu. Jelly? Oh, hi sis. माँ जी भी तो जा रही है ना तेरे साथ? उससे दूर है। शेली, हमारी शादी हो चुकी है। वेडिंग नाइट पे तो सीरियस नहीं होते बेबी। But the $1 million question is, क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी? Setelah beberapa bulan mereka menikah, Dhruv kembali mengundang Tyagiji untuk makan malam di rumahnya dan Saumya yang masak jamuannya. Saat sedang masak, Maaji berusaha menyuruh Saili pergi. Namun Saili berdalih rumahnya sedang direnovasi dan kebetulan adik iparnya lah yang meminta dia tinggal bersama. Maka Saili pun menolak pergi, membuat Saumya kesal mendengarnya. Saumya yang tidak berani berkata-kata, dia hanya bisa meluapkan emosinya melalui masakan. Saat makan malam, Tyagiji tiba-tiba tersendak karena kepedesan dengan masakan yang dibuat Saumya. Menyaksikan itu semua, Saumya segera beranjak kembali ke dapur untuk memperbaiki masakannya. Dan di saat itulah Saili beraksi. Dia mengejek masakan Saumya yang membuatnya tak selera makan. Kemudian dia menawarkan Tyagiji untuk memesan makanan Tionghoa. Namun Tyagiji menolaknya. Karena kejadian itu, gantian sekarang Dhruv yang frustasi karena bisnis yang dikelolanya merosot drastis. Tentunya dia menyalahkan Saumya. Dari sanalah Dhruv mulai bertindak kasar pada Saumya. Bahkan Maaji menyaksikannya secara langsung perbuatan Dhruv. Di tengah kekacauan ini, Maaji tak tinggal diam. Dia diam-diam menghubungi dan melaporkannya pada polisi yang ditangani oleh Inspektur Vidya. Namun saat Vidya datang ke rumah Saumya, Saumya malah berusaha menutupi. Dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan status pernikahannya itu. Walau melihat luka di wajah Saumya, Vidya dan Maaji tak dapat melakukan apapun karena mereka tidak memiliki bukti atas tindakan Dhruv. Bahkan saat Saumya berobat ke klinik dan Vidya menegurnya untuk melaporkan hasil visum tindakan suaminya, lagi-lagi Saumya menolak. Di hari berikutnya, Dhruv tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk menegur Vidya yang telah mendesak istrinya untuk membuat laporan polisi. Di sana Saumya menjelaskan bahwa memar di wajahnya bukan karena suaminya, namun karena menabrak lemari. Dhruv berdalih bahwa Vidya itu terobsesi pada hubungan mereka karena Vidya masih jomblo. Tak lupa Dhruv juga mengancam sang komandan juga Vidya untuk tidak mengusiknya lagi atau dia akan melaporkannya pada sang ayah. Maaji berusaha menjelaskan pada Saili tentang tindakan Dhruv pada adiknya. Namun Saili malah menyalahkan Saumya yang selalu bersikap lebay dan ratu drama. Karena Dhruv yang dia kenal adalah sosok pria sejati dan lemah lembut. Selama mereka menjalin hubungan, Saili merasa Dhruv tidak pernah menyakitinya. Berujung Maaji menyuruh Saili pergi. Dan satu waktu setiap Saumya mengungkapkan ingin memiliki keturunan, di saat itulah emosi Dhruv akan memuncak. Dia hanya bisa menangis sendiri dan berusaha menutupi luka-lukanya.
Mahaji memperingatkan Dhruv untuk tidak menyakiti lagi Soumya karena polisi sedang menyelidikinya. Namun Dhruv malah menantangnya bahwa jika itu terjadi, dia tak segan akan melaporkan balik Soumya yang telah ketergantungan obat-obatan untuk mengatasi stres, depresi, dan kecemasannya. Justru Dhruv merasa dialah yang sudah terjebak dengan wanita berkejiwaan labil yang sering mencoba bundir, menyakiti dirinya sendiri. Dhruv yakin dengan begitu polisi tidak akan mempercayai Mahaji atau Soumya. Saat sedang makan siang, tiba-tiba Saili menghubungi ponsel Dhruv. Segera dia menerimanya, kemudian pergi. Terdengar samar, Dhruv mencurahkan keresahannya tentang Vidya pada Saili. Dan malamnya tiba-tiba Dhruv mendatangi Vidya. Sama seperti sebelumnya, lagi-lagi dia hanya bisa mengancam dan kembali membanggakan kuasa sang ayah. Melihat Vidya tak bergeming atas ancamannya, membuat Dhruv kesal hingga menyerangnya, kemudian pergi. Di mobil, Dhruv menangis. Dia mengungkapkan masalahnya, bahwa dia tak bisa bertahan lagi dengan Soumya. Di hari berikutnya, Saili tak sengaja memergoki Soumya yang sedang menangis sambil menatap foto ibunya. Dia menyakiti diri sendiri. Menyaksikan wajah adiknya tanpa riasan dan dipenuhi dengan lebam membuat Saili diam terpaku. Lalu dia berusaha meyakinkan Soumya untuk meninggalkan Dhruv. Namun, Soumya tak bisa meninggalkan Dhruv. Selama ini dia diam karena ketakutan. Jangankan untuk meninggalkan Dhruv, Soumya selama ini diam pun Dhruv selalu menghajarnya karena kedudukan ayahnya di politik. Dhruv merasa kebal dari hukum. Menyaksikan adiknya tiba-tiba kena serangan panik, Saili tampak syok. Dari sanalah Saili menyadari kondisi adiknya yang sedang tidak baik-baik saja. Saili berusaha menenangkan bahwa kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Dhruv menghabisi atau menyakiti Soumya. Kemudian dia merencanakan untuk mulai melindungi Soumya, didukung oleh Mahaji. Di satu malam, saat mereka sedang berdua bersamaan dengan Dhruv yang mendapat panggilan dari Saili, namun Soumya merebut dan mematikan ponselnya. Lalu Soumya berusaha merajuk suaminya. Soumya ingin dilamar ulang oleh Dhruv di hari perayaan Holi nanti untuk menciptakan lagi romansa di antara mereka. Dengan senang hati, Dhruv pun setuju. Di hari perayaan Holi, mereka pun memisahkan diri, kemudian pergi ke tempat para layang. Namun sebelum ke tempat para layang, Soumya minta mampir kembali ke rumah untuk mengambil inhalernya yang ketinggalan. Dia khawatir saat terbang nanti kena serangan panik atau asmanya tiba-tiba kambuh. Ternyata di sanalah Soumya dan Saili bertukar posisi. Karena Soumya takut ketinggian, jadi Saili yang menggantikannya. Sementara Saili pergi bersama Dhruv, Soumya bergegas ganti pakaian dan menutupi memar di wajahnya dengan riasan. Di tempat para layang, Dhruv dan Saili pun terbang. Di ketinggian tiba-tiba Saili melepaskan pengamannya, kemudian berteriak minta tolong seolah Dhruv akan menjatuhkannya. Di bawah, orang-orang menyaksikan, bahkan mereka-mereka. Vidya yang mendapat laporan pun segera datang ke lokasi, lalu disusul oleh Soumya. Akhirnya mereka berhasil mendarat di jembatan. Saili, dia pura-pura kena serangan panik. Segera, Vidya memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan Dhruv. Di kantor polisi, Soumya dan Saili kembali bertukar posisi di toilet. Kemudian saat diinterogasi, Soumya mengaku bahwa Dhruv telah berusaha membunuhnya. Dhruv lah yang telah melepas sabuk pengamannya dan mendorongnya. Malamnya, pengacara Dhruv dan orang-orang suruhan ayahnya mendatangi kantor polisi. Kemudian si ayah berusaha menghubungi orang-orang terkait. Namun mereka tidak bisa mengeluarkan Dhruv dari penjara karena kejadian itu terjadi di depan umum, disaksikan oleh khalayak ramai. Bahkan banyak para saksi yang merekamnya sebagai barang bukti. Ditambah lagi, hakim yang akan menangani kasus ini adalah seorang wanita bernama Aruna Goel yang tidak bisa disuap. Si ayah pun tidak berkutik. Di pengadilan, Vidya sebagai pengacara yang membela Soumya, dia berusaha membuktikan tindakan yang dilakukan oleh Dhruv. Vidya menyerahkan hasil catatan medis Soumya dalam 1 bulan terakhir. Di atas mimbar, tanpa diduga, Saili mengakui segalanya, bertujuan untuk meringankan rasa bersalahnya Soumya selama ini. Bahwa selama ini bukan cuma Soumya, Saili juga menyaksikan tindakan kasar ayahnya hingga merenggut nyawa ibunya. Rasa bersalah itulah yang menyebabkan Soumya kena PTSD. Sebelum ibunya berpulang, hubungan Soumya dengan dirinya sangat harmonis. Namun saat mereka menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya, bukan hanya si ayah atau pelaku yang bersalah,
bersalah. Justru mereka yang menyaksikan, namun memilih diam juga mereka turut bersalah. Selain memukul si ibu, si ayah juga menyetrika tangan ibunya. Dalam kondisi kesakitan, si ibu tetap menyayangi si kembar. Namun tanpa ibu dan ayahnya ketahui, si kembar sering menyaksikan si ibu menangis sendirian. Tanpa ibu dan ayahnya ketahui, kedua anak mereka ternyata telah memikul beban trauma hingga si ibu akhirnya tergeletak kehilangan nyawa. Soumya hanya bisa tertunduk lesu karena dapat ancaman dari si ayah. Bahkan si paman pun turut menyaksikannya, namun hanya diam hingga sekarang. Dan yang Saili sesalkan selama ini adalah dia berada di balik si ayah dan ikut mengancam Soumya. Itulah yang membuat Soumya trauma hingga kena mental. Di kesempatan itu, Saili berdiri untuk berbicara, mengungkapkan dan mengambil sikap demi adiknya yang menderita selama ini. Dia tak ingin adiknya sama seperti nasib ibunya yang menjadi korban KDRT suami. Tak lupa, Saili memohon maaf pada Soumya. Akhirnya sidang memutuskan Dhruv bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dhruv dijatuhi hukuman 10 tahun ditambah 3 tahun penjara. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Dalam penelitian, di dunia ini sepertiga wanita di usia 15-50 tahun yang menjalin hubungan dinyatakan pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun verbal. Mayoritas insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, mereka tidak berani melaporkan. Nah, jika kalian atau kenalan kalian mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau dalam hubungan dan butuh bantuan atau informasi, jangan pernah takut atau malu untuk mengunjungi atau menghubungi psikolog atau hotline pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak di nomor 129 untuk telepon, dan untuk WhatsApp nomornya ada di bawah. Hidup ini terlalu berharga jika dihabiskan bersama mereka yang menyakitimu. Percayalah, setelah hujan badai akan datang pelangi. Jangan takut ya, kalian gak sendirian kok. Terima kasih ya, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye. With